dalam kondisi pandemi yang melanda dunia dan membuat banyak kehidupan menjadi porak-poranda. Karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan aktivitas ibadah di rumahnya tanpa kendala. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan ini jadi wasilah, jadi perantara Allah mengabulkan doa-doa kita, harapan-harapan kita supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada subuh ini saya menjelaskan, sebetulnya sudah sering mungkin disampaikan oleh banyak ustadz dan sebagainya tentang beberapa kelompok dalam Islam ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi bencana seperti sekarang. Karena dalam keyakinan yang kita anut ini jemaah sekalian, ada beberapa kelompok umat yang memiliki sudut pandang, dan kemudian para ulama ahli kalam mengelompokkan sudut pandang itu dalam beberapa klasifikasi nama. Paling tidak ada 3 sikap kelompok umat Islam dalam menghadapi wabah, dalam menghadapi bencana penyakit. Yang pertama disebut dengan Jabariyah. Kalau menjelaskan nama ini berasal dari nama Allah, salah satu Asma'ul Husna, Al-Jabbar, yang kalau diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang maha memaksa. Al-Jabbar yang maha memaksa. Satu di antara sifat yang dimiliki Allah itu, Allah lah satu-satunya yang punya kemampuan untuk memaksa siapapun tunduk kepadanya, sukarela atau tidak dipaksa. Termasuk sekarang dipaksa kita untuk mengakui bahwa ternyata manusia itu tidak berdaya. Saya ngeri ketika membaca jumlah korban meninggal dunia akibat virus corona di Amerika. Sudah lebih dari 100.000 yang meninggal dunia. Amerika yang didaya, yang merasa bisa mengatur dunia itu sekarang terkapar di tengah pandemi corona yang demikian menakutkan Amerika. Amerika juga dilanda kerusuhan, masih kerusuhan. Beberapa siaran langsung tentang peristiwa kerusuhan itu menginformasikan hal menakutkan, karena penjarahan berlangsung demikian luar biasa. Di sekarang ini Amerika sedang ditertawakan katanya oleh banyak negara di dunia, terutama Cina, karena Amerika kan senang mengganggu banyak negara. Salah satu yang diganggu habis-habisan oleh Amerika ini adalah Cina. Sekarang ini Cina sedang menertawakan Amerika, Iran sedang menertawakan Amerika, karena Amerika betul-betul tidak berdaya. Sampai pilihan yang akan diambil oleh Presiden Amerika itu adalah pilihan menggunakan darurat militer untuk menundukkan para pendemo dan sebagainya. Satu di antara kelompok yang disebut oleh para ulama ilmu kalam sebagai Jabariyah, yang namanya disematkan kepada nama Allah yang maha memaksa, Jabbar. Maka kemudian kelompok ini disebut itu karena mereka menganut paham sepenuhnya hidup yang dijalani itu ditentukan oleh Allah. Sama sekali manusia menentukan. Jadi manusia tidak punya kewenangan sedikit pun menentukan dirinya, karena sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Jadi takdir itu sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Apapun usaha yang dilakukan, apapun ikhtiar yang dilakukan, tetap saja tidak akan bisa merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini menganggap bahwa wabah penyakit apapun namanya, termasuk virus corona, itu betul-betul berasal dari Allah. Karena berasal dari Allah, maka
Allah sendiri nanti yang akan mengangkat beban ini. Ada banyak hikmah di Allah. Lamun Allah merasakan damai bakal damai. Itu salah satu sudut pandang yang sering diungkapkan dalam ungkapan mereka. Dan kalaupun terkena oleh wabah itu, mereka akan menganggap ya sudah takdirnya. Mau lari kemanapun atas takdir nakirah, wah tuh. Salah satu ayat yang sering digunakan adalah walau kuntum bi burujin musyayyada, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang demikian kokoh, kalau Allah menetapkan harus mati, mati. Ini sudut pandang. Saya menyebutkan bahwa sudut pandang ini dipengaruhi oleh cara pandang mereka pada ayat Al-Quran. Karena itu tidak bisa kemudian kita menyatakan sudut pandang ini salah. Ayatnya jelas sudut pandang. Kemudian juga mereka berpandangan kalau nanti meninggal dunia itu pun takdir Allah. Jadi meninggal dunia itu bukan karena corona, tapi karena ditakdirkan Allah meninggal dunia. Ada yang karena tipes, ada yang karena sakit jantung, ada yang karena, tapi sebetulnya yang membuat mereka meninggal dunia karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena kalau tidak ditakdirkan, ada jutaan kan yang sembuh dari corona ini. Kalau di dunia itu kan yang terkena corona ini kan 3 jutaan kan, hampir 4 juta sekarang. Yang sembuh juga sudah jutaan. Dan itu ya karena Allah takdirkan dia sembuh. Dan kalau kemudian selamat tidak mengalami itu, padahal di tengah pandemi berkecamuk, ketemu dengan ODP, ketemu dengan PDP, ketemu dengan kan istilah-istilah yang sekarang kita kenal, OTG dan sebagainya. Ternyata mereka katakan ya karena Allah mentakdirkan nggak kena. Siapa yang bisa mengenai virus juga tidak berani kalau tidak Allah takdirkan. Sampai kemudian sempat muncul keyakinan yang luar biasa dan sempat diungkapkan oleh banyak ustaz. Karena virus dan lain sebagainya itu adalah makhluk Allah, maka ya sudah berserah diri saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu yang sering muncul, masker, kemudian cuci tangan, disinfektan dan sebagainya tidak akan mampu menolak takdir Allah. Gak perlu pakai masker. Kalau Allah takdirkan kena, yang pakai masker juga kena. Kalau Allah takdirkan harus kena virus, yang sering cuci tangan juga kena virus. Itu sudut pandang yang ada pada kelompok ini. Karena itu himbauan medis itu nggak masuk dalam benak kawan-kawan ini. Mereka tahu betul bahwa ini takdir Allah. Sehingga kita sering mendengar ungkapan kami hanya takut pada Allah, tidak takut sama corona. Kalau misalnya di kampung itu ada yang lebih takut dengan istrinya ketimbang dengan corona. Mesti kena pemajikan daripada corona. Karena kalau bicara pemajikan kan nyata. Kalau sama corona mah kan kita tinggal. Ini luar biasa. Dan kelompok ini sangat sangat yakin dengan sudut pandang. Jadi kuat sekali keyakinan mereka, sehingga mereka sangat peduli pada sudut pandang. Kalau sudah ditakdirkan harus kena ya kena, kalau takdir harus mati ya mati dan sebagainya. Karena itu mereka tidak peduli dengan sudut pandang orang lain pada mereka, atau sudut pandang orang lain pada orang lain. Tidak ada urusan, yang penting seperti itu. Dalam bahasa agama, kelompok Jabariyah ini peduli pada pemberi asbab. Itu istilah yang belakangnya akan. Pada pemberi asbab itu artinya pada yang maha menyebabkan segala sesuatu, bukan pada musabab. Musabab itu ya yang menjadi perantara penyebab itu muncul. Yang kedua, kelompok kedua disebut qadariyah, dari kata qadar. Ini juga satu di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Jabbar itu terjemahan saya ini yang maha memaksa, karena itu kelompok ini kelompok yang sudah nggak mungkin bisa menolak dari ketentuan Allah. Kalau ini qadariyah ini adalah orang-orang yang
memiliki pemahaman bahwa hidup itu oleh Allah setelah manusia diciptakan, diberikan perangkat dan fasilitas, maka manusia diberikan kewenangan melaksanakan hidup sesuai keinginannya. Banyak aturan yang dirujuk. Misalkan salah satunya dalam surat Al-Kahfi. Saya lupa ayatnya, tapi suratnya surat Al-Kahfi. Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Itu sangat luar biasa ya. Siapapun yang ingin, kata Allah, silahkan beriman. Faman sya'a falyakfur, dan siapa yang ingin silahkan kufur. Nanti dalam ayat yang lain juga banyak ayat semisal itu. Misalkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Innal insana illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Jadi dalam penjelasan kawan-kawan ini, kehidupan sepenuhnya ditentukan oleh dirinya. Kalau dia mau kaya, baru dia harus bekerja keras, mengumpulkan harta, dia harus rajin nabung dan lain sebagainya. Kalau dia kemudian tidak berdiri kekayaan, ya dia bermalas-malasan, sehingga kemudian akrab dengan kesengsaraan. Ini sudut pandang Qadariyah. Dan sudut pandangnya bertumpu orientasi pada kekuatan dirinya sendiri. Jadi kalau mau meraih sesuatu, ya sudah kerja keras dan lain sebagainya, bikin perencanaan yang sangat matang. Seringkali kelompok ini disebut dengan kelompok rasionalisme yang sepenuhnya mengandalkan nalar, logika sebagainya. Muncul ke hati diatur. Karena itu dalam sudut pandang kelompok ini, agama pun harus bisa dipahami dengan nalar. Kalau bisa dipahami dengan nalar, nggak diterima. Ini sejak pasca Nabi wafat sudah muncul kelompok ini, sama seperti kelompok yang tadi. Dan sekali lagi saya menyebutkan, sudut pandang ini pengaruh oleh cara pandang mereka pada ayat Al-Quran. Jadi nggak bisa disalahkan, karena mereka memiliki rujukan yang tadi saya sampaikan. Cara berpikir kelompok ini seringkali mengandalkan kemampuan diri sendiri atau orang lain yang dianggap memiliki kemampuan berpikir logis, kemampuan pemimpin, kemampuan para pengelola negara yang mereka tahu kompetensinya. Jadi bagi orang-orang di kelompok ini, kalau sakit ya berobat ke dokter. Kalau misalkan ada rumit ya dokter spesialis sebagainya. Jadi mereka percaya betul dengan informasi kesehatan yang disampaikan oleh para medis dan lain sebagainya. Mereka juga percaya kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Biasanya kemudian salah satu slogan mereka ketika menghadapi wabah, ia lawan wabah itu, bikin vaksin dan lain sebagainya. Karena itu ayo kita lawan corona. Atau misalkan mereka juga memiliki pemahaman peralatan yang kita miliki sudah canggih, jangan takut. Karena itu kemudian kadang-kadang kita menyaksikan kelompok ini sangat yakin, sangat mengandalkan logika, rasio, dan fasilitas yang mereka miliki dan sebagainya. Sekarang ini ada beberapa fenomena jamaah subuh yang Allah muliakan. Ini saya dapat info dari jamaah saya di Jakarta, di Tangerang Raya sebagainya. Itu ada ya mungkin seperti kita ini, ada kawan-kawan yang kan terbiasa bersedekah, terbiasa berinfak dan sebagainya. Tapi mereka ketakutan untuk melakukan aktivitas itu secara normal. Jadi seringkali kalau belanja juga dipanggil si tukang sayur itu, kemudian dikasih wadah, serta di situ, kemudian uangnya juga masukin ke resep dilemparkan. Sekarang ini sudah ada semacam itu. Mungkin dari aspek etika, dari aspek adat nggak bagus, tapi itu dilakukan sekarang oleh sebagian orang, bahkan dibikinkan slogan. Saya melihat slogan misalkan ditempel dalam bentuk flyer di grup WA tentang
driver online yang bawa paket makanan, paket bawa barang, simpan di depan, masa ketemu, kemudian kasihkan kertasnya, tanda tangan seperti itu, kemudian lemparkan. Sekarang tuh sudah pada biasa orang melemparkan uang untuk membeli sesuatu dan sebagainya. Karena kelompok ini sangat yakin persentuhan gitu ya, tidak menjaga jarak dan sebagainya akan jadi penyebab. Kalau yang pertama tadi Jabariyah tadi yakin sama asbab yang memberi sebab. Kalau ini lebih yakin pada musabab. Jadi pasti segala sesuatu itu disebabkan oleh sesuatu sebelumnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Dan mungkin orang kena corona kecuali pasti karena berinteraksi dengan orang yang positif corona. Kadang-kadang yang muncul paranoid, sangat ketakutan dan sebagainya. Kemarin itu di luar masalah sebelah itu waktu Jumat ada yang batuk, itu dua kelompok langsung melihat batuk itu kan biasa, batuk mereka kan biasa, bersin itu biasa. Tapi sekarang orang batuk, orang bersin itu bisa menjadi tersangka, berlompok. Seolah-olah saya bersin mau ke masjid, namun batuk, mau ke masjid kalau kemudian bersin sebagai sudah paranoid. Itu paranoid. Ada ini di sini di dekat tadi di sini ada satu keluarga karena lebaran kan ketemu anak cucu ketemu di rumah besar, rumah keluarga, rumah neneknya. Dari mulai neneknya sampai ke cucunya ngumpul di rumah, semua jaga jarak, semua pakai masker, semua, sehingga nggak usah salaman, nggak usah apa di rumah dan sebagainya. Jadi makan pun terpisah jauh-jauh. Terus dia bagikan oleh jamaah saya, dikirimkan ke saya, ini Ustaz, silaturahim lebaran di tengah pandemi corona. Jadi banyak hal yang seperti itu. Kelompok yang ketiga, kelompok ini menyebut dirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi kan Jabariyah, Qadariyah. Kelompok ini menyebut dirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok ini menganggap kelompoknya adalah kelompok yang menyeimbangkan antara ikhtiar dengan tawakal. Ikhtiar itu proses untuk mencapai keinginan, dan tawakal itu adalah keyakinan untuk menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Dan kelompok ini yakin betul bahwa pandangannya itu mutawasid. Mutawasid itu seimbang. Yakin bahwa Allah Maha menentukan segala sesuatu, tapi yakin juga bahwa Allah memang memberikan peluang manusia untuk berikhtiar. Ayat Al-Quran ini dipadukan antara ayat Quran yang menegaskan Allah yang menentukan segala sesuatu dengan ayat Quran yang menjelaskan bahwa Allah memberikan kewenangan manusia untuk melakukan segala sesuatu. Saya bahkan ingin merumuskannya dengan rumusan yang barangkali ya lebih mudah dipahami. Takdir itu oleh kelompok ini dipahami dua, takdir Allah itu. Takdir pertama disebut dengan takdir mutlak, sepenuhnya hak prerogatif Allah. Allah menetapkan seseorang jadi laki-laki, seseorang jadi perempuan, lahir di Eropa, lahir di Asia, lahir di Afrika, itu sepenuhnya mutlak. Tapi kemudian kelompok ini juga memahami bahwa ada takdir kedua yang disebut dengan takdir mu'allaq, takdir yang bergantung pada ikhtiar manusia, yang ayat Al-Qurannya tadi saya sebutkan. Jadi kalau mau pintar, ya belajarnya lebih keras. Kalau mau kaya, ya bekerjanya lebih keras. Kalau mau sehat, ya berlatih secara fisik lebih keras dan sebagainya. Ini yang kemudian dipahami sebagai takdir mu'allaq. Tidak tahu saya presentasinya, tapi kalau mungkin ini memahami begitu, bahwa selain ikhtiar mereka juga harus tawakal, dan mereka selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah dengan doa dan zikir. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga berikhtiar untuk melakukan proses yang sesuai dengan standar yang seharusnya mereka lakukan. Jadi protokol kesehatan yang sekarang kita lakukan ini dianggap oleh kelompok ini
sebagai ikhtiar yang diperintahkan pada manusia untuk menjaga diri tidak mengalami kemudaratan, tapi tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Hasil ikhtiarnya dilakukan, disemprot disinfektan, menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, tapi tetap yakin kalau Allah mentakdirkan kena virus, gak ada yang bisa menolak dan sebagainya. Dan kelompok ini mengikuti aturan medis karena tahu bahwa aturan medis secara nalar itu dilakukan untuk mencegah terjadinya keburukan. Khutbah Jumat kemarin saya sampaikan tentang sudut pandang kelompok ini yang menggunakan rujukan peristiwa Umar bin Khattab datang ke satu provinsi pada masa beliau menjadi khalifah dan kemudian memutuskan untuk tidak jadi balik badan untuk kemudian kembali ke Madinah, itu karena sedang menggejala virus dan lain sebagainya. Dan kata Umar, kami lari dari takdir Allah yang satu, terjebak dalam keburukan tertular virus untuk kemudian mencari takdir Allah yang lain, yaitu menjadi sehat dan jauh dari virus. Dan digunakan sudut pandang oleh kelompok ini. Dan kelompok ini yakin betul bahwa Allah tidak cuma musabab, tapi Allah juga adalah asbab. Jadi Allah yang menciptakan asal muasal segala sesuatu, tapi Allah juga yang menjadikan segala sesuatu itu bisa terjadi karena ada ikhtiar manusia. Misalkan contoh yang mudah lah untuk dipahami. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan kita. Tapi kemudian dalam prosesnya manusia diberikan kewenangan oleh Allah untuk kemudian bisa berkembang biak karena interaksi dengan sesama, karena menikah, karena tidur bersama, karena kemudian berhubungan badan, maka kemudian Allah jadikan manusia itu bisa kemudian berkembang biak. Itu yang kemudian disebut dengan sababul musabab, sebab akibat dan lain sebagainya. Ini yang diyakini oleh kelompok ini. Dan dari kelompok inilah kemudian saya menyampaikan sebagai penutup ngaji kita sebuah sabda Nabi SAW. Kalau Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bihi ay at-ta'un bi ardil waba'i fala tuqaddimu 'alaihi wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Ini riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar, sekarang tidak cuma mendengar, tapi kita menyaksikan adanya satu wabah penyakit di satu negeri. Wabah itu dari bahasa Arab, al-wabah, asalnya dari bahasa Arab, wabah. Tidak pernah ada bahasa Indonesia yang punya originalitas tentang sesuatu tentang wabah kecuali dari bahasa Arab. Jika kalian mendengar satu wabah mengejar satu negeri, kata Nabi SAW, dalam hadis yang lain disebut at-ta'un, fala tuqaddimu alaihi, maka janganlah kalian masuk ke negeri yang berkembang wabah itu. Dan kemudian kata Nabi, kalau kalian ada di negeri yang wabah itu berkembang, fala takhruju minhu, jangan kalian keluar dari tempat itu firar, untuk kemudian kesana kemari menyebarkan wabah itu. Artinya ini menunjukkan Nabi sedang memberikan arahan jelas kalau terjadi wabah. Kalau di wilayah itu misalkan ada flu burung dan banyak yang tertular dan bermutasi flu burungnya itu ke manusia, sehingga dari manusia ke manusia terjadi kemudian penularan. Kalau kita tahu, ya sudah, jangan ke sana. Kalau kebetulan di sana ada kawan kita yang tinggal di sana dan minta tolong supaya dia mau mengungsi di sana, justru jangan larang dia untuk keluar dari sana. Kita sekarang mengenal istilah lockdown, ini sumbernya. Dan ini yang menjadi keyakinan kelompok ketiga. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengidentifikasi kita ada di kelompok yang mana. Sekaligus juga kita sedang berikhtiar untuk memperbaiki keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus memperbaiki memperbaiki ikhtiar kita, memperbaiki prosesnya. Satu.
Ini sengaja memang ngaji kita kali ini tentang wabah amalan TKI. Yang kedua, jamaah sekalian, tadi malam kan pada panjang ngobrol dengan kawan-kawan pemuda, dan ada pertanyaan yang muncul tentang salat Jumat bergelombang, tidak cuma satu shift tapi sampai 2 shift. Di Indonesia belum ada kasusnya, jadi belum ada contoh kasusnya. Tapi di banyak negara di barat, Swedia, misalkan Amerika, di Inggris, beberapa kawan saya yang pernah dakwah di sana, beberapa guru-guru saya yang pernah tinggal di sana, sebagainya memberikan informasi terjadi dan sebagainya. Nah, kemarin Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kalla sempat menyampaikan wacana itu. Saya gunakan contoh misalkan ini supaya kemudian kalau besok-besok muncul itu di Al-Kausar, maka saya bertanggung jawab pada aspek syariatnya. Saya gunakan contoh gampang. Jamaah Al-Kausar itu, jamaah rutin Jumat itu 300 orang misalkan. Artinya 300 orang ini menjadi jamaah yang selalu salat Jumat di Al-Kausar, kecuali karena sakit. Pertama karena dekat dari aspek jarak, yang kedua karena dekat secara psikologis dan nyaman misalkan. Pasti belah dinya misalkan di juru, pasti belah itu balinya rantai gitu ya, pasti belah itu bali nundutan itu karena dekat misalkan, atau begitu. Nah, sekarang misalkan DKM menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak supaya bisa berlangsung dengan baik, tidak berjamaah. Dan jaga jaraknya ditetapkan misalkan minimal semeter. Kan semeter itu orang bisa duduk 2-an, bahkan bisa bertiga. Berarti kira-kira ukurannya tadinya 300 nih kapasitas masjid yang Jumatan. Ketika Jumat terjaga jarak, setengahnya lagi gak ada. Yang setengahnya ini gak bisa juga masjid yang lain, karena masjid yang lain menggunakan protokol yang sama di jaga jarak sebagainya. Berarti akan ada setengah dari jumlah jamaah tetap yang tidak bisa Jumatan di waktu yang sama di masjid yang sama. Kenapa? Karena ada physical distancing. Itulah sebabnya MUI Jakarta, MUI DKI mengeluarkan fatwa bolehnya melaksanakan Jumat 2 gelombang. Gelombang pertama selesai, kemudian digelar gelombang kedua dengan waktu itu ditetapkan. Jadi yang pertama karena setengah 1. Itu setengah 1 ya dipaksa sudah bubar keluar dari gelombang kedua bisa Jumatan dan sebagainya. Tapi kemudian ketika keluar fatwa itu dari MUI DKI, MUI provinsi, kemudian keluar penjelasan dari MUI pusat lewat wasekjennya kalau tidak salah, wasekjen MUI yang menyatakan tidak sah di Indonesia itu salat Jumat 2 gelombang karena masih banyak. Dan Jumatan di Indonesia, seingat saya pernah Jumatan di rumah saya Tesan Sadiki, itu kan tidak di masjid, di lobi. Saya pernah Jumatan di Menara BRI, itu satu ini dipakai Jumatan satu lantai, bukan di masjid. Di beberapa tempat kan, di gedung-gedung kan tidak selalu masjid Jumatan. Jadi tidak ada alasan untuk menggelar Jumat 2 gelombang. Nah, kemunculan 2 fatwa yang berlainan ini dari lembaga yang sama, hanya beda hierarki, yang satu provinsi, yang satu ini kan menimbulkan kebingungan. Saya ingin menjelaskannya dalam sudut pandang. Saya pernah membaca penjelasan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasruddin Umar tentang pengalaman beliau salat Jumat 2 gelombang di beberapa negeri di Eropa, dan kemudian penjelasan beliau. Saya sedang mencari referensi hadisnya yang beliau sampaikan, belum ketemu secara jelas, tentang kisah Nabi SAW melakukan sholat asar 2 gelombang. Jadi Nabi sholat asar dengan para sahabatnya, dan setelah beliau selesai sholat asar, beberapa sahabat yang di belakang itu maju, ya Rasul, kami datang ingin sholat asar bersama engkau, tapi sudah keburu selesai. Padahal kami sudah datang dari jauh ingin sholat asar bersama. Kata Nabi, sudah, mari kita sholat asar. Jadi Nabi pernah melakukan sholat asar 2 kali dengan jamaah yang berbeda. Kata Pak Nasruddin Umar, maka yang kedua itu dihukumi secara fikih. Nabi menyebutnya dengan sedekah. Jadi sedekah. Jadi saya sholat maghrib misalkan
di Masjid Al-Kautsar mimpin salat berjamaah. Kemudian pulang ke rumah, tiba-tiba saudara kerabat datang ke rumah saya dan kemudian nunggu, aduh kebenaran orang salat asal balik ke masjid kagok jauh dan waktunya sudah mepet salat asar lagi saya mimpin saudara di masjid itu menjadi sedekah. Nah, lewat itu barangkali kalau besok lusa bapak-bapak menemukan aktivitas itu terjadi di tengah-tengah kita, itu sudut pandang syariatnya itu diperbolehkan karena tadi tidak memungkinkan digelar di waktu yang bersamaan. Bahkan tadi malam kawan-kawan bertanya teknis, kalau nanti dia nggak usah jadi, terus jamaah yang kedua nunggunya di mana? Ya jangan nunggu di rumah saja masing-masing. Dia jam sebarang sholatnya kalau itu terjadi dan itu belum sama sekali belum menjadi wacana sebagainya. Hanya lihat kemarin yang datang tuh untuk Jumatan luar biasa, padahal tidak diumumkan. Kalau saya tidak mengumumkan menyelenggarakan salat Jumat, itu kesepakatan kita. Tapi yang datang, saya dari mimbar itu melihat di sana numpuk, sebelah sini numpuk, di belakang tuh numpuk. Makanya kemudian salah satu ideanya, besok-besok mungkin kawan-kawan DKM memperluas area salat Jumat, mungkin sampai ke kelas TK itu dipakai dan sebagainya, supaya memberi ruang sebagian yang tidak tertampung kemarin. Itu beberapa permasalahan yang disampaikan pada saya. Mudah-mudahan ini jadi wacana yang memberikan ya katakan semacam pencerahan di tengah kondisi seperti ini. Tapi waktu kita lumayan, kalau ada yang disampaikan juga menghasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terkait dengan musibah ini ya, perlu ada satu identifikasi. Sebenarnya termasuk klasifikasi apa? Apakah ini merupakan ujian atau memang itu sudah tertuang di dalam lauh mahfuz bahwa ini merupakan bencana. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini sudah merupakan satu agenda dari Allah. Atau yang ketiga adalah itu azab. Nah ini kalau tiga klasifikasi ini kan tentunya di dalam penyikapan penyiasatannya harus beda-beda. Sebab itu pada kondisi yang sekarang ini yang masih perlu dipertegas sebenarnya termasuk klasifikasi yang mana ini COVID ini. Nah, kemudian dalam kaitan dengan penanganan, kalau saya melihat ini ada tiga aspek yang perlu diterapkan. Jadi penanganan atau recovery ini yang pertama adalah dari aspek medis, kemudian dari aspek agamis, dan yang ketiga sosiologis. Tiga-tiganya ini memang harus menjadi satu-satu komponen dalam menangani secara komprehensif. Sebab kalau bisa, misalnya semata-mata medis tidak memperhatikan masalah-masalah yang bersifat agama, itu juga rasanya tidak pas dalam kaitan dengan pemahaman keimanan seorang Muslim. Sebenarnya banyak faktor yang perlu kita telusuri, kita komentari yang masalah COVID ini. Tapi dalam hal ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya jawab ya. Yang pertama, saya tidak tahu apakah musibah ini, bencana ini teguran Allah pada kita atau ujian Tuhan kepada keimanan kita atau adab. Tidak tahu. Tapi andai kata ini adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kelalaian kita, karena kelakuan kita, karena dosa-dosa kita, jemaah sekalian, ayo berhenti melakukan dosa yang sengaja, kemudian berbanyak istighfar, berbanyak bertobat. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menghilangkan bencana ini. Kalau ini karena kelalaian kita. Kalau ini ujian, ya mudah-mudahan kita naik kelas dengan makin memperbaiki cara hidup kita dan sebagainya. Kalau ada, naudzubillah, mudah-mudahan bukan adab dah. Karena saya yakin kita adalah orang-orang beriman. Allah tidak menghadap orang-orang beriman yang percaya kepadanya. Allah hanya menguji, Allah hanya menegur saja. Tidak akan menghadap. Karena adab bukan untuk orang beriman. Itu sudut pandang yang saya lihat. Kemudian cara menanganinya, saya kan agamawan yang tidak aspek agama. Tapi saya baca beberapa literatur psikologis. Salah satu penyebab kenapa kemudian yang paling banyak positif terkena corona itu dua kelompok
usia lansia, dan kelompok anak-anak rentan, disebutnya kan kasih lebih. Itu karena pertama, kalau secara medis banyak penyakit yang dialami oleh mereka, daya tahannya rapuh sebagainya, baik balita maupun orang tua. Tapi yang kedua, secara psikologis ternyata karena seringkali justru di usia itu orang kan sangat secara psikologis itu sangat rentan. Jadi ketika suatu itu panjang mikirnya, daya tahan tubuh menurun, dan karena menurun virus itu menjadi menguat. Karenanya di tengah kondisi seperti ini yang harus terus-menerus sering dimasukkan oleh kita dalam diri kita, pada orang-orang sekitar kita, perbanyak untuk punya sudut pandang husnudzon, baik sama. Saya menyebutkan ya bapak-bapak sekalian, di tempat saya beraktivitas di kampung, di tempat saya tinggal, itu jarang lihat orang pakai masker. Bahkan pada pakai masker itu disensorikan, saya tahu orang pakai masker. Jadi bahkan ketika pemerintah kecamatan pasang spanduk itu di satu warung, serempak menyebutkan kalau kata si COVID juga si COVID. Tapi saya menyaksikan biasa saja di Jumatan ramai. Jadi saya secara pribadi nggak pernah Jumatan, terus di sana ada banyak masjid mulai Jumatan. Kecuali yang di pinggir jalan itu karena pemerintah kecamatan melarang sebagainya. Tempat lain ngaji biasa dan sebagainya. Dan dampaknya saya menyebutkan sampai hari ini Purwakarta itu zona biru. Semua yang sakit positif COVID-19 di Purwakarta semua. Ini bahagia, husnudzon, positive thinking itu ternyata membantu secara psikologis penyembuhan dengan cepat. Kan itu jangan terlalu paranoid kan? Sih jangan mau corona. Misalkan itu ternyata membuat daya tahan tubuh menurun sebagainya. Tetapi juga jangan sembarangan tiap orang gabung. Sekarang kita menjaga jalan dan sebagainya, tapi positif. Artinya agama itu seharusnya, bagi saya mungkin kita harus menyepakati, seharusnya jadi sarana kita untuk justru menyembuhkan sakit-sakit kita. Ya Allah, hari kedah sakitnya kita mudah-mudahan gugur dosa dan sebagainya. Itu jadi positif kan? Jangan kemudian menyebarkan hoax. Dokter di Itali menemukan bahwa corona bukan karena virus bakteri. Kesepupu bohong ya, dari buktian banyak disebarkan, banyak yang bikin orang jadi kita jangan percaya dan sebagainya. Itu hal-hal yang menarik, yang menenangkan, yang menggembirakan dan sebagainya sebarkan. Dan jangan juga over confident. Kalau orang yang suka berwudu nggak akan kena corona. Justru Tambola daerah Padat itu DKM-nya, imamnya itu positif corona. Kemudian ke masjid dia kali enggak, wudu saya 19 orang yang diberikan itu. Klaster pertama di India itu, sehingga India sangat gak bagus terhadap Muslim di sana pada saat corona ini, karena dianggap penyebarnya adalah jamaah tabligh. Karena memang ribuan itu yang kena di India itu, dan klaster besarnya adalah klaster jamaah tabligh dan sebagainya. Di Malaysia itu klasternya klaster jamaah tabligh yang dianggap sebagai penyebab COVID-19 itu. Jadi jangan pernah confident bahwa kalau kita sholat, kita wudu nggak akan kena. Ini virus kita lalu ditugaskan untuk tidak memandang yang tukang sholat, yang tukang wudu, yang tukang judi, yang tukang maksiat, dia kena. Karena Allah itu kan objektif. Kalau terjadi musibah banjir besar, ya kena semua dan sebagainya. Kalau tidak kena jadi aneh dan sebagainya. Karena itu sudut pandang agama bagi saya penting untuk menenangkan, memastikan, meyakinkan. Mudah-mudahan ini bukan azab, ini ujian, ini teguran. Jadi kalau kita sedang merasa ditegur, perbaiki, berarti salah. Hidup yang kita jalani itu salah, ayo perbaiki. Kalau kita masih sedang diuji, ayo naikkan kelasnya. Kalau kemarin mungkin infaknya sulit, jadi rajin infaknya. Kalau kemarin mungkin judasnya berkuranglah, judas baik dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak ya. Mudah-mudahan manfaat. Ya, terakhir Pak, mangga. Jadi bukan pertanyaan. Ya. Ya kita dari mulai sejak ada peraturan
fatwa MUI dibuatkan dengan SK Gubernur, itu yang kena COVID masih 1.000 sekian. Terus itu dilarang kan, himbauan sehingga kita Al-Kausar ikut-ikutan. Ternyata tidak memecahkan masalah secara nasional. Karena makin meningkat sampai per hari ini itu sudah hampir 30.000. Ya kan? Jadi ternyata apa yang ini pemerintah itu melalui MUI itu tidak memecahkan masalah. Artinya apa? Ya kita perlu introspeksi lah masing-masing ini. Jadi tidak kita tuh tidak sholat Jumat itu harus di rumah. Wah itu ini saya kira itu perlu kita itu kaji lah. Perlu kita kaji ke depan kalau ada sesuatu seperti ini lagi itu kita punya pengalaman lah. Saya kira itu mungkin tambahan. Saya hanya, ini kan cuma pertanyaan, itu kan pernyataan sekaligus juga curhatan. Saya ingin menegaskan, karena saya pernah tidak pakai MUI. MUI itu bukan organ pemerintah. Jadi tidak karena MUI kemudian pemerintah minta MUI keluarkan fatwa tadi. Saya pernah jadi anggota MUI. MUI bukan organ pemerintah sama sekali. Kalau yang tidak berbantuan pemerintah ya mungkin biar tahu soal itu satu. Yang kedua, ini kan pandemi ini tidak pernah terjadi sepanjang hidup kita. Hatta pada zaman Nabi dan para sahabat tidak pernah terjadi. Karena ini hal baru, maka menyikapinya berbeda-beda. Banyak pihak MUI di Indonesia menyikapinya berbeda barangkali dengan MUI. Bahkan di Indonesia saja MUI bisa berbeda-beda dan sebagainya. Jadi karena ini kondisi baru, ya ada dimaklumi lah. Tapi paling tidak, walaupun mungkin sampai hari ini belum memecahkan masalah, saya penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi kita klasifikasikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yakin betul Allah menilai ikhtiar proses, bukan hasil. Jadi tiba-tiba hasilnya ternyata tidak signifikan, nah insya Allah prosesnya tetap dinilai sebagai ibadah, ikhtiarnya tetap jadi kebaikan. Nah itu mudah-mudahan yang dilakukan BKM, yayasan, bapak-bapak sekalian lewat aktivitas kita di Al-Kausar ini jadi wasilah Allah berkenan untuk menghilangkan pandemi ini. Karena saya yakin cuma Allah yang bisa menghilangkan, tidak bisa manusia. Cuma Allah, kita ikhtiar. Karena itu ini menghimbau sekaligus ada kawan-kawan DKM. Mungkin nanti bisa ngaji, ibu-ibu juga bisa mulai dikenal lagi ya dengan protokol kesehatan sebagainya. Saya insya Allah punya banyak waktu untuk bisa ikut terlibat. Walaupun kalau lihat agenda mulai minggu ini sudah normal, sudah ngajar dan sebagainya, dengan jaga jarak dan sebagainya. Itu ngaji kita, kalau Allah mudahkan, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan, mudah-mudahan bisa berlangsung secara konsisten seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.